pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi. Pemanasan global terjadi akibat efek rumah kaca. Gejala pemanasan global berkaitan dengan kondisi lingkungan alam dengan sekitarnya, terutama pada lapisan litosfer atau lapisan batuan pembentuk kulit bumi. Lalu ada juga aktivitas manusia yang dapat menyebabkan pemanasan global. Yang pertama ada penggunaan bahan bakar fosil, pembakaran batu bara, minyak, bumi, dan gas alam untuk listrik, transportasi, dan juga industri menghasilkan karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. Yang kedua ada penebangan hutan. Hutan menyerap CO2, tetapi ketika pohon ditebang atau dibakar, karbon yang tersimpan dilepaskan ke atmosfer. Yang ketiga ada industri atau pabrik. Proses industri seperti produksi semen, baja, dan kimia menghasilkan gas rumah kaca dalam jumlah yang besar. Yang keempat ada penggunaan kendaraan bermotor. Mobil, truk, pesawat, dan kapal yang menggunakan bahan bakar fosil menghasilkan emisi CO2 dalam jumlah besar. Yang keenam ada pembuangan sampah dan limbah. Sampah organik yang membusuk di tempat pembuangan akhir menghasilkan metana. Plastik yang tidak terurai juga dapat meningkatkan polusi. Yang ketujuh ada penggunaan listrik yang berlebih. Konsumsi listrik yang tinggi terutama dari sumber energi fosil meningkatkan emisi gas rumah kaca. Efek rumah kaca dan proses terjadinya. Efek rumah kaca terjadi ketika gas-gas seperti CO2, CH4, dan N2O memerangkap panas matahari di atmosfer, menyebabkan suhu bumi menjadi meningkat. Proses terjadinya pada awalnya sinar matahari masuk ke atmosfer, bumi menyerap dan memancarkan panas sebagai radiasi inframerah. Gas rumah kaca menjebak panas, mencegahnya keluar angkasa. Suhu bumi meningkat, lalu memicu pemanasan global. Dari efek rumah kaca dan proses terjadinya ada dampak-dampaknya, yaitu yang pertama, perubahan iklim ekstrim, yang kedua, kenaikan suhu global, dan yang terakhir, pencairan es dan naiknya permukaan laut. Penipisan lapisan ozon adalah proses berkurangnya konsentrasi ozon di stratosfer, terutama di wilayah kutub, tetapi juga terjadi secara global. Lapisan ozon sangat penting karena melindungi kehidupan di bumi dengan menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet berbahaya dari matahari. Penyebab penipisan lapisan ozon, penipisan ini terutama disebabkan oleh bahan kimia buatan manusia, yaitu 1. CPC, 2. halon, 3. metilkloroform dan karbon tetraklorida. Bahan-bahan ini ketika mencapai stratosfer akan dipecah oleh sinar UV dan melepaskan atom klorin dan bromin yang kemudian menghancurkan molekul ozon. Dampak penipisan ozon yaitu peningkatan radiasi UVB yang mencapai permukaan bumi, kanker kulit dan katarak mata pada manusia, menurunnya sistem kekebalan tubuh, gangguan pada ekosistem laut terutama plankton, kerusakan tanaman dan hasil pertanian. Emisi karbon merujuk pada pelepasan gas karbon ke atmosfer, terutama dalam bentuk karbon dioksida yang merupakan gas rumah kaca utama penyebab perubahan iklim global. Sumber emisi karbon yaitu 1. Kegiatan manusia, pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam, untuk listrik, transportasi, dan industri. Pertanian dan peternakan terutama dari pupuk dan gas metana dari hewan ternak. 2. Sumber alami, letusan gunung berapi, proses pernapasan makhluk hidup, pembusukan bahan organik, dampak emisi karbon yaitu pemanasan global, perubahan iklim, gangguan ekosistem, dan dampak kesehatan. Kesepakatan internasional tentang pemanasan global adalah Perjanjian Paris yang diadopsi pada tahun 2015. Perjanjian ini bertujuan untuk membatasi kenaikan suhu global dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Kesepakatan Perjanjian Paris diadopsi pada Konferensi Perubahan Iklim PBB di Paris, Prancis pada 12 Desember 2015. Mulai berlaku pada 4 November 2016, mengikat secara hukum tentang perubahan iklim.
Tujuannya membatasi kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius di atas suhu praindustri. Negara-negara sepakat untuk menyusun NDC, yakni rencana aksi masing-masing negara untuk mengurangi emisi. Kesepakatan internasional lain terkait pemanasan global yaitu Protokol Montreal, perjanjian yang mengharuskan para penanda tangan untuk membatasi produksi dan konsumsi zat buatan manusia yang merusak ozon. Yang kedua, Protokol Kyoto, kesepakatan Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, Conference of the Parties, and United Nations Framework Convention on Climate Change. Memiliki berbagai dampak signifikan terhadap lingkungan, ekosistem, dan kehidupan manusia. Beberapa dampak utama pemanasan global meliputi 1. Peningkatan suhu global, seperti suhu rata-rata di seluruh dunia terus meningkat dan menyebabkan gelombang panas yang lebih sering dan intens serta perubahan pola cuaca yang ekstrim. Kedua, pencairan es di kutub dan gletser. Pemanasan global menyebabkan es di kutub dan gletser mencair yang berkontribusi pada kenaikan permukaan laut. Yang ketiga, kenaikan permukaan laut. Air yang berasal dari pencairan es di kutub menyebabkan kenaikan permukaan laut yang dapat mengancam daerah pesisir dengan banjir dan erosi pantai. Terus yang keempat, perubahan pola curah hujan. Pemanasan global menyebabkan perubahan dalam distribusi curah hujan dan beberapa daerah mengalami kekeringan yang lebih panjang, sementara daerah lain mengalami hujan berlebih dan banjir. Dampak-dampak ini berkontribusi pada perubahan global yang berkelanjutan dan membutuhkan tindakan mitigasi serta adaptasi segera untuk mengurangi risiko yang lebih besar di masa depan. 5 upaya untuk mengurangi pemanasan global. Yang pertama adalah mengurangi emisi karbon. Dengan contoh, gunakan transportasi umum atau ramah lingkungan. Dengan contoh lain lagi, hemat listrik dan gunakan energi terbarukan. Upaya kedua, dengan menghemat sumber daya. Contohnya yaitu kurangi penggunaan air dan listrik, daur ulang, dan kurangi sampah plastik. Upaya ketiga yaitu menanam dan melestarikan pohon. Dengan contoh lain yaitu tanam pohon dan cegah deforestasi. Upaya keempat yaitu gaya hidup ramah lingkungan. Dengan contoh lain, yang pertama, kurangi konsumsi daging. Kedua, gunakan barang tahan lama. Untuk upaya yang terakhir atau yang kelima yaitu edukasi dan kesadaran. Ini sangat penting dengan contoh, dukung kebijakan ramah lingkungan dan ikut kampanye, juga ajak orang lain untuk peduli.